Halo, kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Regional akan membahas mengenai konsep pendapatan regional dan pendekatan untuk menghitung pendapatan. Kelompok kami beranggotakan Hidaytul Khofifah, Rodotul Jannah, Feli Fitri Indriani, Enda Eka Aisyah Yuniartin, Ade Irma Nurmaladewi, Andika Madya, dan Evia Nuriatus Soliha. Yang pertama yaitu tentang pengertian pendapatan regional. Pendapatan regional sendiri adalah tingkat atau besarnya pendapatan masyarakat pada wilayah analisis. Tingkat pendapatan dapat diukur dari total pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Menganalisis suatu wilayah atau membicarakan pembangunan regional tidak mungkin terlepas dari membahas tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Ada beberapa parameter yang bisa digunakan untuk mengukur adanya pembangunan wilayah. Salah satu parameter penting adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Parameter lain seperti peningkatan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan juga sangat terkait dengan peningkatan pendapatan wilayah. Selanjutnya, berbagai konsep dan definisi yang biasa dipakai dalam membicarakan pendapatan regional atau nilai tambah akan dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, ada produk domestik regional bruto atau PDBR atas dasar harga pasar. PDBR atas dasar harga pasar sendiri adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Yang dimaksud dengan nilai tambah bruto sendiri adalah nilai produksi atau output dikurangi dengan biaya antara atau intermediate cost. Kemudian terdapat 4 komponen dalam nilai tambah bruto. Yang pertama yaitu faktor pendapatan. Faktor pendapatan sendiri berupa upah dan gaji. Upah dan gaji sendiri merupakan balas jasa yang dibayar kepada para pekerja sesuai dengan pekerjaan yang ia lakukan. Yang kedua yaitu bunga. Bunga sendiri merupakan pendapatan bagi pemilik modal karena meminjamkan uangnya untuk ikut serta dalam proses produksi. Sehingga perlu diingat bahwa bunga yang dihitung adalah yang dibayarkan. Yang ketiga ada sewa tanah. Sewa tanah sendiri diperhitungkan karena memberikan pendapatan bagi pemilik tanah. Yang keempat ada keuntungan. Keuntungan sendiri adalah total nilai penjualan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga menghasilkan laba. Laba sendiri merupakan pendapatan bagi pengusaha. Kemudian yang kedua ada penyusutan. Jadi penyusutan sendiri berarti bahwa nilai dari alat yang dipakai dalam proses produksi, terutama alat yang dimiliki sendiri. Apabila penyusutan belum dikurangkan, yang diperoleh adalah nilai tambah bruto. Penyusutan ini dikurangkan untuk mendapatkan nilai tambah neto. Dalam usaha perorangan, penyusutan ini seringkali tidak didata, tetapi wujudnya dapat terlihat dari biaya peralatan yang dibeli untuk mengganti peralatan yang aus.
Kemudian yang ketiga ada pajak tidak langsung neto. Dalam harga jual terdapat unsur pajak penjualan dan bea cukai. Pajak tidak langsung tidak langsung menaikkan harga jual dan tidak menambah pendapatan produsen, tetapi jatuh ke tangan pemerintah atau transfer payment. Kemudian yang kedua ada produk domestik regional neto atau PDRN atas dasar harga pasar. PDRN atas dasar harga pasar sendiri merupakan produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga pasar dikurangi dengan penyusutan. Kemudian penyusutan yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai susut atau pengurangan nilai barang-barang modal, misalnya seperti mesin-mesin, peralatan, kendaraan, dan lainnya, karena barang modal tersebut terpakai dalam proses produksi atau karena faktor waktu. Jika nilai susut barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, maka menghasilkan penyusutan secara keseluruhan. Produk domestik regional neto atau PDRN atas dasar biaya faktor. PDRN atas dasar biaya faktor adalah PDRN atas harga pasar dikurangi pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung meliputi pajak penjualan, bea ekspor, bea cukai, dan pajak-pajak lain kecuali pajak pendapatan dan pajak perseroan. Pajak tidak langsung ini dibebankan pada pembeli sehingga menaikkan harga barang di pasar. Kemudian pendapatan regional. Pendapatan regional adalah produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor dikurangi aliran dana yang mengalir keluar ditambah aliran dana yang mengalir masuk. Produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor merupakan jumlah dari pendapatan berupa upah dan gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan yang diperoleh atau pendapatan yang berasal dari kegiatan di wilayah tersebut. Namun, pendapatan tersebut tidak seluruhnya menjadi pendapatan daerah tersebut karena ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk daerah lain. Pendapatan perorangan atau personal income dan pendapatan siap dibelanjakan atau disposable income. Pendapatan perorangan adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat. Pendapatan perorangan diperoleh dari pendapatan regional yang dikurangi dengan pajak pendapatan perusahaan, keuntungan yang tidak dibagikan, iuran kesejahteraan sosial, dan ditambah dengan transfer payment. Sedangkan disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan dan selebihnya digunakan untuk saving atau investasi. Pendapatan siap dibelanjakan diperoleh dari pendapatan perorangan yang dikurangi dengan pajak langsung. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang pendapatan regional. Pendapatan regional ini sendiri adalah hasil dari perkalian dari barang yang diproduksi dengan jumlah barang yang dihasilkan dalam periode yang sama. Dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jika suatu negara pada tahun 2010 menghasilkan 10.000 ton gula dengan harga 10.000 per kilogramnya, maka pendapatan regional negara tersebut pada tahun 2010 mencapai 100 miliar rupiah. Bila pada tahun 2009 diketahui bahwa pendapatan regional saat itu adalah 80 miliar, dapatkah dikatakan bahwa pendapatan regional tersebut membaik dengan adanya peningkatan 80 miliar ke 100 miliar?
Pendapatan regional ini dapat dihitung dengan dua acuan, yaitu yang pertama atas dasar harga berlaku, yaitu membandingkan dengan mempertimbangkan harga saat adanya inflasi. Lalu yang kedua, dengan acuan atas dasar harga konstan, yaitu membandingkan tanpa mempertimbangkan harga saat adanya inflasi. Mari kita bahas terlebih dahulu acuan atas dasar harga berlaku ini, dan kembali lagi untuk mengingat ilustrasi sebelumnya, yaitu pada tahun 2009 pendapatan regionalnya adalah 80 miliar, dan pada tahun 2010 pendapatan regionalnya adalah 100 miliar rupiah. Lalu, apakah 2009 mengalami kenaikan pada tahun 2010? Kita tinjau terlebih dahulu, kita bandingkan dengan harga. Pada saat 2009, harga dari gula per kilogramnya adalah Rp7.000, sedangkan pada tahun 2010, harga gula per kilogram adalah Rp10.000. Pada tahun 2009 ini menghasilkan output sebanyak 11.429 ton, dan pada tahun 2010 output yang dihasilkan adalah 10.000 ton. Jika ditinjau dari banyaknya output yang dihasilkan, tentu pada tahun 2009 ini lebih unggul dari 2010. Sehingga bisa dikatakan 2009 ke 2010 mengalami penurunan, bukan kenaikan dari pendapatan regional. Hal ini ditentukan karena harga yang berbeda dari tahun 2009 ke 2010 yang dipengaruhi oleh faktor inflasi. Metode seperti ini disebut dengan pendapatan regional atas dasar harga berlaku. Dasar harga konstan dengan ilustrasi yang sama, tetapi sudut pandang yang dipakai atau cara penghitungannya, kita lebih fokus ke output yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan dari tahun 2009 ke 2010. Produk yang dihasilkan adalah 11.000 pada tahun 2009 dan 10.000 ton pada tahun 2010. Dan kita samakan dengan harganya. Kita samakan sama-sama 5.000 per kilonya harganya. Jika dikalikan, maka output pendapatan regional yang dihasilkan pada 2009 adalah 57 miliar dan pada tahun 2010 ada 50 miliar. Sudah jelas bukan kalau di tahun 2009 ke 2010 ini mengalami penurunan pendapatan regional. Lalu lanjut, apa sih fungsi dari adanya penghitungan pendapatan regional atas harga berlaku dan harga konstan? Adalah untuk menghitung besarnya pendapatan atas barang atau jasa selama satu periode berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Karena jika menggunakan harga berlaku saat ini, harga bisa berubah mengikuti faktor dari inflasi tersebut. Lalu untuk menetapkan dengan harga tetap atau konstan dalam perhitungannya akan lebih mudah terlihat apakah mengalami penurunan ataupun kenaikan. Lalu next, tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini adalah total dari pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Lalu ada dua jenis pendapatan per kapita, diantaranya adalah yang pertama adalah pendapatan pribadi, yaitu pendapatan yang mengacu pada penghasilan sebelum pajak diperoleh rumah tangga. Jadi pendapatan ini sebelum adanya pengurangan untuk pembayaran pajak-pajak yang berlaku. Lalu selanjutnya ini ada pendapatan disposable, yaitu pendapatan pribadi yang dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan. Nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposable. Contoh, pendapatan rumah tangga yang sudah dikurangi dengan pajak motor, bangunan, dan sebagainya. Lalu pendapatan ini biasanya dapat digunakan sebagai konsumsi secara pribadi atau langsung, atau bahkan bisa ditabung. Next, lalu apa sih manfaat adanya pendapatan per kapita ini? Manfaat
Perhitungan pendapatan per kapita sebagai indikator ekonomi yang mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah. Pendapatan per kapita dihitung secara berkala, biasanya 1 tahun. Pendapatan regional merupakan turunan dari pendapatan nasional. Jika pendapatan nasional merupakan besaran pendapatan yang diterima oleh suatu masyarakat di sebuah negara, sedangkan pendapatan regional merupakan besaran pendapatan yang diterima oleh suatu masyarakat di wilayah tertentu yang ada di sebuah negara. Cara perhitungan pendapatan regional ada 2 macam, yaitu dengan metode langsung yang terdiri dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Dan yang kedua adalah metode yang tidak langsung, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. 1. Metode langsung. Yang pertama ada pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan atau sektor ekonomi dengan cara mengurangkan biaya total nilai produksi bruto sektor atau subsektor tersebut. Pendekatan ini banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sektor atau kegiatan yang produksinya berupa fisik atau barang, seperti pertanian, pertambangan, dan industri sebagainya. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya. Cara menghitung pendapatan regional melalui pendekatan produksi metode langsung. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mencari nilai tambah dari barang yang diproduksi oleh suatu sektor. Rumus pencarian nilai tambah adalah total biaya produksi bruto dikurangi dengan nilai antara. Nilai antara ini adalah nilai yang telah dihitung di sektor X namun digunakan untuk produksi di sektor Y. Nilai antara ini harus dikurangi karena agar tidak terjadi double accounting. Contoh pencarian nilai tambah dari sektor pertanian. Misalnya, seorang petani mengolah sebidang tanah seluas 1 hektar yang ditanami jagung. Untuk memproduksi jagung, petani tersebut mengeluarkan biaya sebagai berikut. Yang pertama, membeli bibit 25 kg seharga 8.000, total biaya 200.000. Menyewa traktor untuk lahan 1 hektar sebesar 300.000, tenaga kerja yang digaji selama 50 hari kerja sebesar 8.000, total biaya 400.000. Yang keempat, pupuk 250 kg seharga 2.000, total biaya 500.000. Lalu pestisida 10 liter seharga 10.000, total biaya 500.000. Yang terakhir, sewa mesin pipil seharga 500.000. Total pengeluaran yang dilakukan oleh petani ini adalah 2.400.000. Lalu hasil yang diperoleh petani ini adalah 5.000 kg jagung yang dijual seharga 10.000. Total pemasukan petani ini adalah 5 juta. Keuntungannya 2.600.000. Akan tetapi di sini masih ada nilai antara, yaitu poin A, poin D, dan poin E. Jika dijumlahkan, jumlahnya adalah 1.200.000. Nah, biaya antara ini digunakan untuk mengurangi total produksi bruto si petani sebesar 5 juta. Dikurangi 1.200.000, berarti nilai tambah yang diperoleh sektor pertanian dari petani ini adalah 3.800.000.
nilai tambah tersebut yang dimasukkan ke dalam pendapatan regional di wilayah tersebut. Yang kedua ada pendekatan pendapatan. Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan. Metode pendekatan pendapatan banyak dipakai pada sektor jasa, tetapi tidak dibayar setara harga pasar. Misalnya sektor pemerintahan. Hal ini disebabkan kurang lengkapnya data dan tidak adanya metode yang akurat yang dapat dipakai dalam mengukur nilai produksi dan biaya antara dari berbagai kegiatan jasa, terutama kegiatan yang tidak mengutip biaya. Selain itu, kutipan seringkali tidak menggambarkan harga yang sebenarnya untuk pelayanan yang mereka berikan, misalnya sektor pendidikan dan rumah sakit. Contoh perhitungan pendapatan regional dengan menggunakan pendekatan pendapatan metode langsung. Ada rumus yang digunakan untuk menghitung pendapatan regional melalui pendekatan ini, yaitu W tambah R tambah I tambah P. Ada 4 sektor yang bisa dimasukkan ke dalam pendapatan regional suatu wilayah. W tersebut merupakan gaji atau upah yang diterima oleh para pegawai, buruh, dan pekerja lain. Lalu ada R ini rent, pendapatan sewa. Pendapatan sewa ini diperoleh dari pemegang modal tetap, misalnya mesin, tanah, atau sebagainya. Lalu yang ketiga adalah I, interest. Ini dimiliki oleh para pemegang modal uang dari bunga yang dihasilkan. Lalu ada yang keempat adalah pendapatan dari usaha yang dimiliki oleh entrepreneur, pengusaha di suatu wilayah tersebut. Contohnya ada di slide berikut ini. Yang pertama ada pendapatan dari pekerja sebesar Rp314.500.000. Yang kedua ada pendapatan bunga sebesar Rp352.200.000. Yang ketiga pendapatan sewa sebesar 8 juta. Yang keempat pendapatan dari usaha laba atau keuntungan yang diperoleh sebesar Rp298.200.000. Yang totalnya adalah Rp972.900.000. Metode perhitungan pendapatan regional menggunakan metode langsung, yaitu dengan pendekatan pengeluaran, adalah cara penentuan pendapatan regional dengan cara menjumlahkan seluruh nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Dari segi penggunaan, total penyediaan atau produksi barang dan jasa digunakan untuk yang pertama untuk konsumsi rumah tangga seperti membeli bahan makanan. Yang kedua, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung seperti lembaga swasta, perserikatan buruh. Yang ketiga, konsumsi pemerintah digunakan untuk belanja pegawai. Yang keempat, pembentukan modal tetap bruto, yaitu digunakan untuk peralatan untuk berproduksi. Yang kelima, perubahan stok, yaitu diperoleh dari seluruh nilai stok pada akhir tahun dikurangi nilai stok di awal tahun. Yang keenam, ekspor dan impor, yaitu transaksi barang dan jasa antar penduduk baik
baik itu penduduk dalam lingkup nasional maupun internasional. Perhitungan pendapatan regional menggunakan metode tidak langsung, bisa disebut juga metode alokasi, yaitu perhitungannya dengan cara mengalokasikan pendapatan nasional atau regional provinsi untuk setiap kota atau kabupaten dengan alokator tertentu. Metode ini ditempuh karena ada beberapa data yang bersifat rahasia atau tidak bisa diketahui oleh banyak orang. Dalam metode tidak langsung ada beberapa alokator, antara lain nilai produksi bruto, jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lain yang cocok digunakan untuk suatu daerah tersebut. Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari alokator tersebut, dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing daerah terhadap nilai tambah tiap sektor atau subsektor. Contoh perhitungan dengan pendekatan pengeluaran dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X dikurangi M. Y dengan pendapatan, C konsumsi, I investasi, G belanja pemerintah, X ekspor, M impor. Pada tahun 2020, Kota X menghitung seluruh pengeluaran selama 1 tahun berjalan. Ada beberapa komponen pengeluaran, yaitu pengeluaran barang dan jasa oleh residen senilai 68 juta, pembayaran gaji pegawai pemerintah Kota X senilai 200 juta, pembelian masker untuk dibagikan secara gratis senilai 1 juta rupiah, pembelian mesin produksi 150 juta, besaran ekspor Kota X 255 juta rupiah, besaran impor Kota X 159 juta rupiah. Hitunglah pendapatan regional Kota X melalui pendekatan pengeluaran. Jawab pertanyaannya dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X dikurangi M. C dengan 68 juta ditambah 150 juta ditambah dengan dua pengeluaran pemerintah, yaitu 200 juta ditambah 1 juta ditambah dalam kurung ekspor dikurangi impor, yaitu 255 juta dikurangi 159 juta, dan hasilnya adalah 515 juta pendapatan regional Kota X. Selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus tentang topik yang telah kita bahas sebelumnya. Berita ini diambil dari semarang.bisnis.com dan berjudul Perekonomian DIY berkontraksi 2,69% pada 2020. Kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman, informasi dan komunikasi, serta jasa lainnya menjadi penopang pertumbuhan perekonomian di DIY. Secara year on year atau selanjutnya disebut YOY, kinerja perekonomian pada kuartal 4 tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,68%. Kontraksi yang terjadi ini secara YOY utamanya disebabkan oleh kinerja lapangan usaha konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi makanan dan minuman. BPS Provinsi DIY mencatat bahwa sepanjang tahun 2020, perekonomian di daerah ini mengalami kontraksi sebesar 2,69%. Kontraksi ini dipicu oleh hampir semua komponen pengeluaran, dan komponen ekspor neto antar daerah adalah komponen yang mengalami kontraksi paling dalam. Pembatasan kegiatan ekonomi karena pandemi COVID-19
baik di kegiatan produksi hingga kegiatan distribusi, menjadi penyebab utama rendahnya kinerja komponen tersebut. Rendahnya pertumbuhan ekonomi di daerah ikut menyebabkan turunnya kontribusi DIY terhadap PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Jawa. Tercatat, DIY hanya memberikan kontribusi sebesar 1,49% terhadap PDRB Pulau Jawa. Namun, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Provinsi DIY, mulai dari mempercepat belanja pemerintah. DIY juga melakukan belanja tidak terduga serta menyalurkan insentif daerah. Tidak hanya itu, berbagai jejaring pengamanan sosial juga disalurkan untuk meringankan dampak COVID-19 terhadap masyarakat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Sampai jumpa.